Materi mengenal inti atom yaitu proton by Felician India 10.6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Felician India Shiva dari kelas 10.6 yang akan menjelaskan materi mengenai proton yang dapat kalian tonton pada video berikut ini. Ada beberapa submateri yang akan dibahas pada video kali ini yang bisa kalian lihat di atas. Subbab yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan teori atom. Nah, pada tahun 1803, seorang ilmuwan bernama John Dalton mengemukakan pendapatnya mengenai atom. Menurutnya, atom seperti bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, pada tahun 1904, seorang ilmuwan bernama J.J. Thomson mengemukakan pendapatnya mengenai atom yang menurutnya seperti roti kismis. Kemudian, pada tahun 1911, seorang ilmuwan yang bernama E. Rutherford mengemukakan pendapatnya mengenai atom yang bermuatan netral seperti semangka di dalamnya tersebar elektron-elektron. Kemudian pada tahun 1913, seorang ilmuwan bernama Niels Bohr mengatakan bahwa atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Lintasannya disebut dengan tingkat energoelektrok. Kemudian tahun 1926, S. Schrödinger mengatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron bergerak seperti gelombang mengelilingi atom pada orbital tertentu. Lalu pada subbab yang kedua kita akan mempelajari mengenai sejarah proton. Sebenarnya siapa sih yang menemukan proton itu? Nah teman-temanku, jadi proton ini pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan yang berkebangsaan Jerman bernama Eugen Goldstein pada tahun 1886. Penemuan proton ini didasari oleh percobaan Goldstein menggunakan tabung Crookes atau tabung sinar katoda dengan lubang-lubang di katoda. Goldstein kemudian memperhatikan bahwa ada sinar yang merambat berlawanan arah dengan sinar katoda. Kemudian sinar tersebut oleh bapak fisikawan ini dinamai dengan sinar kanal. Ia memperhatikan bahwa sinar tersebut bergerak ke arah katoda yang berarti sinar tersebut mengandung muatan positif yang sekarang kita kenal sebagai proton. Ngomong-ngomong soal proton, kita belum tahu tuh proton apa emangnya. Proton adalah salah satu partikel penyusun atom. Nah, partikel penyusun atom sendiri ini kan ada 3, yaitu elektron, neutron, dan proton. Proton sendiri ini adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan memiliki massa sebesar massa hidrogen. Kemudian kita akan masuk ke subbab keempat, yaitu mengenai karakteristik proton. Karakteristik yang pertama adalah proton dianugerahi muatan elementer yang bersifat positif 1, yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 coulomb. Kemudian yang kedua, proton sendiri tersusun dari 3 partikel dasar. Yang ketiga, waktu paruh dari proton lebih besar 1035 tahun, di mana proton sangat rentan terhadap suatu peluruhan. Dan yang terakhir, proton juga memiliki partikel subatomik lainnya dan putarannya sendiri. Lalu kita masuk ke struktur proton. Proton dan juga neutron mempunyai strukturnya masing-masing. Di dalam proton, kita bisa menemukan partikel elementer yang bersifat kekal. Partikel tersebut biasa disebut dengan quark. Di dalam intinya, proton dan juga neutron terhubung melalui kekuatan yang cukup besar, yaitu berupa interaksi yang bertugas untuk mengatur perilaku quark dan membentuk proton serta neutron individu. Nah, teman-temanku semuanya, sampailah kita di subbab terakhir, yaitu mengenai muatan proton. Di dalam ilmu fisika, proton adalah suatu partikel subatomik yang bermuatan positif sebesar 1,6 dikali 10 pangkat minus 9 coulomb dan juga memiliki massa sebesar 938 MeV. Dalam atom yang bermuatan netral, jumlah proton tersebut akan sama dengan jumlah elektronnya, di mana jumlah proton di bagian inti biasanya akan bertugas untuk menentukan sifat kimia dari suatu atom. Sebelum benar-benar kita tutup materi video pembelajaran kali ini, sebenarnya ada satu yang tidak kalah penting, yaitu mengenai apa sih sebenarnya fungsi dari proton ini. Nah, jadi ini adalah penjelasan terakhir mengenai fungsi dari proton tersebut. Fungsi utama dari proton dalam inti atom adalah memberikan muatan positif dan membantu menyatukan inti melalui gaya elektromagnetik. Proton juga menentukan identitas atom karena jumlah proton dalam inti menentukan unsurnya. Tanpa proton, kita tidak akan ada. Proton dalam inti atom menarik sejumlah elektron yang sesuai. Misalnya, 6 proton dalam sebuah inti menarik 6 elektron. Konfigurasi elektron ini memberikan karakter berbeda pada setiap unsur dalam susunannya. Karena setiap tingkat energi terluar dalam
elektron bereaksi secara berbeda, kita mempunyai kombinasi reaksi yang luar biasa. Ketika jumlah proton meningkat, elektron juga meningkat. Pada gilirannya, ketika tingkat energi terluar semakin menjauh dari inti, pengaruh proton terhadap elektron menjadi lebih lemah, yang juga membuat setiap unsur memiliki karakternya masing-masing. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran mengenai proton kali ini. Saya memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf jika saya masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ataupun dalam pengucapan kata. Kepada Pak Neng, saya mengucapkan terima kasih karena berkat beliau saya mengetahui materi mengenai proton lebih dalam lagi. Sekian, dadah!